Di jantung Indonesia, era baru dimulai. Sebuah simbol kebanggaan nasional berdiri megah, Istana Garuda. Bangunan megah ini, yang dirancang menyerupai burung mitologi Garuda, akan menjadi kantor kepresidenan di ibu kota baru negara kita, Nusantara. Sayapnya yang terbentang lebar, seolah merangkul seluruh Nusantara, melambangkan semangat bangsa yang terus maju. Garuda, makhluk mitologi seperti burung dari mitologi Hindu, memiliki makna yang dalam bagi budaya Indonesia. Ia melambangkan kebebasan, kekuatan, dan pelindung ilahi. Memilih Garuda sebagai inspirasi untuk kantor kepresidenan mencerminkan cita-cita Indonesia untuk masa depan. Ini adalah simbol bangsa yang siap menunjukkan potensinya di panggung dunia. Desain Istana Garuda sangat menakjubkan. Bagian luar bangunan, dengan detail rumit dan garis-garisnya yang mengalir, menggambarkan bentuk megah Garuda. Kemegahan struktur ini membuktikan kemampuan arsitektur Indonesia dan komitmennya untuk menciptakan ibu kota yang mencerminkan ambisi bangsa. Pembangunan Istana Garuda adalah bukti komitmen Indonesia untuk menciptakan ibu kota kelas dunia. Proyek ini, sebuah simbol kebanggaan nasional, membutuhkan biaya yang besar. Tetapi para pendukungnya berpendapat bahwa investasi ini akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Total biaya pembangunan Istana Garuda diperkirakan sekitar 1,56 triliun. Investasi besar ini tidak hanya mencakup pembangunan gedung, tetapi juga pengembangan infrastruktur di sekitarnya. Ini termasuk lansekap, jalan akses, dan fitur keamanan. Semua dirancang untuk menciptakan ruang yang aman dan fungsional untuk kantor tertinggi negara. Bangunan itu sendiri merupakan keajaiban teknik modern dan desain arsitektur. Dengan luas mencapai 334.200 meter persegi, Istana Garuda adalah bukti kemampuan Indonesia yang semakin meningkat dalam proyek konstruksi skala besar. Desainnya yang unik, terinspirasi oleh Garuda, menghadirkan tantangan unik yang membutuhkan solusi inovatif dari para insinyur dan arsitek terbaik di negara ini. Peresmian Istana Garuda awalnya direncanakan bertepatan dengan momen penting, peresmian Istana Negara di Ibu Kota Baru Nusantara. Acara ini, yang dijadwalkan pada Oktober 2024, dimaksudkan untuk menandai perpindahan kekuasaan secara simbolis dan dimulainya era baru bagi Indonesia. Presiden Joko Widodo, yang mempelopori proyek ambisius untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia, diharapkan meresmikan kedua bangunan tersebut. Peresmian ganda ini akan menggarisbawahi pentingnya Ibu Kota Baru dan perannya dalam membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Namun, jadwal penyelesaian Istana Garuda menghadapi penundaan yang tak terduga. Meskipun Istana Negara diresmikan sesuai rencana pada 11 Oktober 2024 oleh Presiden Joko Widodo, Istana Garuda membutuhkan lebih banyak waktu. Setelah Istana Negara berhasil diresmikan, perhatian bangsa tertuju pada Istana Garuda. Tanggung jawab untuk peresmiannya jatuh ke pundak Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Selama kampanye pemilihannya, Prabowo berjanji untuk meresmikan Istana Garuda dalam 100 hari pertama masa kepresidenannya. Jadwal yang ambisius ini menggarisbawahi komitmennya untuk melanjutkan warisan ibu kota baru dan memastikan kelancaran transisi kekuasaan ke Nusantara. Jangka waktu 100 hari, periode simbolis yang sering dikaitkan dengan tindakan awal seorang pemimpin baru, memiliki bobot yang signifikan. Ini menandakan kepada bangsa dan dunia bahwa pemerintahan baru berkomitmen untuk menjadikan ibu kota baru sebagai kenyataan yang berfungsi. Saat 100 hari masa jabatan Presiden Prabowo datang dan pergi, antisipasi seputar peresmian Istana Garuda terus meningkat. Pernyataan dari pejabat pemerintah kunci menambah intrik, karena mereka mengisyaratkan kesiapan gedung sambil tetap bungkam tentang tanggal pastinya. Wamen PUPR Diana Kusumastuti menegaskan dalam berbagai wawancara bahwa Istana Garuda secara struktural sudah selesai dan siap huni. Pernyataannya meyakinkan publik bahwa penundaan bukan karena kemunduran konstruksi, melainkan masalah perencanaan dan koordinasi yang cermat. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono semakin memicu antisipasi dengan memasukkan Istana Garuda dalam daftar 7 proyek infrastruktur yang dijadwalkan diresmikan pada Januari 2025. Namun, pengumuman ini disertai dengan syarat keputusan akhir tentang waktu sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Peresmian Istana Garuda bukan sekadar acara simbolis.
Ini merupakan puncak dari upaya yang jauh lebih besar untuk menciptakan ibu kota baru yang berkembang di Nusantara. Bersamaan dengan kantor kepresidenan yang megah, sejumlah proyek infrastruktur lainnya hampir selesai, masing-masing memainkan peran penting dalam mewujudkan visi ibu kota modern dan berkelanjutan. Di antara proyek yang paling dinantikan adalah 3 ruas jalan tol IKN. Ruas-ruas ini yang menghubungkan area-area penting di dalam ibu kota baru dan daerah sekitarnya, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas secara signifikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi. Peresmiannya bersamaan dengan Istana Garuda akan menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menciptakan ibu kota yang terhubung dengan baik dan mudah diakses. Selain ruas jalan tol, beberapa kantor kementerian koordinator juga hampir selesai. Kantor-kantor ini, yang dirancang untuk menampung berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, sangat penting untuk memindahkan fungsi administrasi ke ibu kota baru. Peresmiannya akan menandai langkah signifikan menuju pembentukan Nusantara sebagai pusat operasional pemerintah Indonesia. Menanggapi kontroversi. Sementara kemegahan Istana Garuda telah memikat banyak orang, desainnya juga memicu perdebatan. Bagian luar bangunan yang berwarna coklat tua hampir hitam telah ditarik perbandingan dengan kelelawar, membuat beberapa orang mempertanyakan apakah itu benar-benar menangkap esensi Garuda yang megah. Kontroversi ini menyoroti sifat subjektif seni dan arsitektur, di mana interpretasi dapat sangat bervariasi. Beberapa orang berpendapat bahwa warna gelap, meskipun tidak konvensional, memancarkan rasa kekuatan dan otoritas, selaras dengan fungsi bangunan sebagai pusat kekuasaan presiden. Menanggapi kontroversi tersebut, Menteri PUPR saat itu Basuki Hadimuljono meyakinkan publik bahwa tampilan bangunan akan berubah seiring waktu. Dia menjelaskan bahwa lapisan logam eksterior akan mengalami proses oksidasi alami, secara bertahap mengubah warnanya menjadi rona kehijauan, seperti patung Garuda Wisnu Kencana yang ikonik di Bali. Transformasi alami ini jelasnya telah diperhitungkan dalam desain dan pada akhirnya akan mengungkap estetika yang diinginkan. Di luar kemegahan fisiknya, Istana Garuda membawa bobot simbolis yang sangat besar. Ini mewakili cita-cita Indonesia untuk masa depan, mewujudkan harapan bangsa untuk kemajuan, persatuan, dan tempat menonjol di panggung dunia. Garuda, dalam mitologi Indonesia, lebih dari sekadar makhluk mitos. Itu adalah simbol kekuatan ilahi, kebebasan, dan perlindungan. Dengan memilih Garuda sebagai inspirasi untuk kantor kepresidenan, Indonesia membuat pernyataan berani tentang aspirasinya sendiri, untuk terbang tinggi, merangkul potensinya dan menjadi kekuatan utama di kawasan dan sekitarnya. Pemindahan ibu kota ke Nusantara sendiri merupakan bukti visi Indonesia yang berpikiran maju. Ini mewakili pemutusan dari masa lalu, komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Istana Garuda, sebagai jantung ibu kota baru ini, mewujudkan semangat kemajuan dan harapan ini. Seiring bulan-bulan berlalu menjadi 1 tahun, antisipasi seputar peresmian Istana Garuda semakin meningkat. Publik dengan penuh semangat menunggu pengumuman tanggal resminya, tanggal yang tidak hanya menandai pembukaan sebuah bangunan, tetapi juga awal dari babak baru dalam kisah Indonesia. Upacara peresmian, ketika akhirnya berlangsung, pasti akan menjadi momen penting. Ini akan menjadi perayaan keahlian Indonesia, bukti kemampuan arsitektur bangsa, dan simbol komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kemajuan. Dunia akan menyaksikan Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pintu Istana Garuda, mengantarkan era baru bagi Indonesia. Ini akan menjadi momen yang terukir dalam ingatan bangsa, simbol semangatnya yang abadi, dan aspirasinya yang tak terbatas untuk masa depan yang lebih cerah.